Hey guys, kembali lagi bersama gue di program yang menjadi kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Boom, bincang orang-orang muda. Sekarang ini kita udah ada di bulan April, and as you guys know, bulan-bulan gini tuh anak-anak senior atau kelas 3 SMA tuh lagi pada persiapan bimbel dan lagi belajar sekeras-kerasnya, seambis-ambisnya buat masuk ke perguruan tinggi impian mereka masing-masing. Dan tentu saja sekarang tuh udah lewat jalur persiapan untuk masuk lewat jalur SNBT ya. Karena menurut info yang aku dapat di bulan kemarin tuh udah selesai pengumuman untuk seleksi jalur prestasi atau jalur lewat nilai raport ya guys ya. Dan by the way, congratulations buat anak-anak SMA yang kemarin berhasil lulus ke perguruan tinggi impian mereka masing-masing lewat jalur SNBP. Congratulations buat semuanya, selamat. Dan anyways, di tengah hiruk pikuk anak-anak SMA yang lagi abis-abisan persiapan untuk masuk perguruan tinggi, banyak juga yang ternyata lulus SMA langsung kerja. Karena berdasarkan data dari Kemendikbud yang aku cari di tahun 2023, rata-rata tuh hanya 1 dari 3 lulusan SMA, 1 dari 3 orang lulusan SMA di Indonesia tuh yang langsung kuliah. Sisanya kemana? Sisanya pasti langsung kerja, ambil gap year, atau yang arahnya gak pasti. Nah, fakta-fakta kayak gini itu yang buat akhirnya anak-anak muda itu jadi bingung. Yang memang kadang tuh buat bingung, ini aku harus kuliah atau aku harus kerja atau gimana sih. Jadi akhirnya mereka bingung, gak tahu mau ngapain. Nah, oleh karena itu inilah yang akan jadi perbincangan kita malam hari ini di bawah tema lulus SMA, kuliah atau kerja. Nah, kita akan bahas ini dan tentu aja harapanku dari pembahasan malam hari ini itu tuh bisa ngebantu teman-teman muda yang baru lulus SMA ataupun yang udah lulus dan lagi bingung tuh mau kuliah atau mau kerja. Semoga pembicaraan kita malam hari ini membawa berkat buat kalian semua. Oke, tapi gak mungkin kan aku bahas ini sendiri. Karena kalau aku bahas ini sendiri sangat-sangat. Jadi hari ini aku udah aku akan membahas topik ini bersama 2 orang yang spesial, rekan-rekan kerjaku yang amazing grace banget. Siapa lagi kalau bukan Noel dan Anya. Hai guys. Hai guys. Kayaknya gak perlu perkenalan lagi gak sih? Tapi gak apa-apa deh. Aku kasih kalian berdua kesempatan buat nyapa teman-teman dulu. Sapa dulu, Be. 1, 2, 3. Sapa. Apa itu? Hah? What? Hah? What? Hah? Sapa deh masing-masing gitu, kayak apa kek. Yang mana nih? Ini sama aja. Itu. Halo guys. Barang-barang. 1, 2, 3. Halo guys. This is not funny. It's not funny. Ini kemana satu? Kita aja. Oh, Yaudah. sini. Oh, iya. Halo guys. Aku di sini. Ya. Kok aku di sini? Intinya Aku udah di sini intinya udah sapa deh, udah. Oh ya udah. Oke. Ya udah deh, intinya udah sapa. Ini si Noel, ini si Anya. No, kalian pasti udah sering melihat muka kita bertiga dari awal tahun. Oke. Jadi Noel dan Yes. juga Anya yang akan membantu aku dalam membahas topik yang super duper amazing grace pada malam hari ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut bahasan kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk bertemu lewat program Boom dan kami akan berbincang, memberikan insight dan juga banyak informasi, saling membahas pandangan satu sama lain tentang topik kami malam hari ini. Khususnya tentang anak-anak SMA yang bingung apakah harus berkuliah atau harus langsung bekerja setelah mereka lulus.
Tuhan berkati sehingga apa yang kami bincangkan ini menjadi alat Tuhan untuk menguatkan anak-anak muda yang sedang kebingungan maupun sedang menentukan pilihan mereka di luar sana. Yang baru ataupun akan lulus SMA nanti, Tuhan pakai kami menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan, perbincangan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Noel dan Anya. Yes. Ini langsung next aja nih, langsung next. Nanti Tolong dong. bingung, tolong dong. Tolong. Ini aduh ya ampun. Oke. Nah, ini bingung juga kita ini ya. Iya, Nah, makanya nih. Oke, Noel, Anya ngomongin soal masa-masa SMA. Gila kayak nostalgia banget. Ngomongin soal masa-masa SMA. Beberapa temanku tuh dulu juga pernah ngalamin hal yang serupa, hal yang sama tentang bahasan kita kali ini. Emang teman Tadi lu bahasan aja? kita tentang apa sih? Emang kamu punya teman? Iya, aku punya teman. Oh, Please, punya. please, jangan lagi, please. Ya, jadi aku tuh punya teman ya, aku punya teman. Oke. Jadi bahasan kita kali ini tuh tentang ya lulus SMA, kuliah atau kerja. Ini nih dua hal yang sering jadi pertimbangan anak-anak muda yang lulus SMA atau yang mau lulus SMA. Jadi teman-temanku dulu tuh juga pernah bingung banget. Karena di satu sisi kuliah tuh katanya penting. Bukan katanya lagi, kuliah memang penting. Tapi banyak juga yang berpendapat, mending setelah lulus SMA kerja aja deh. Kan lumayan tuh bisa langsung buat mandiri kan. Ya. Nah, kalau aku sih emang udah komit. Asik. Udah komit buat Paling kuliah komit. setelah SMA. Paling. Meskipun katanya kerja bisa buat mandiri ya, kayak mandi sendiri. Stop it. Get some help. Mandiri. Itu soalnya ada hehehe, jadi kita Oh, Oke. ya karena aku komit untuk masuk kuliah. Jadi akhirnya aku berakhir di sini bersama dua orang ini. Nah, Berakhir. seperti itu. Ya, tapi Oke. kalau dari kalian berdua gimana tuh? Apanya? Ya ini makanya mau tanya oke. gimana sih? Kirain Kayak apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian waktu dengar kata lulus SMA? aku akan kerja dan aku akan lepas dari orang tua. Oh my God. Oh, you're killing me. Itu Lepas. lagu ya? Beban lepas dari beban orang tua, bakal kerja guys. Itu Itu ya? SMA. Pas lulus SMA Iya. itu di pikiran. Yes. Oke. Anya, Jadi aku mau kasih tahu fun fact. Lu ada Tapi lagu? ini lebih ke set Itu lagu. set fact sih. Apa? Ya, karena ada kok Yang buat bukan. Jadi aku tamat SMA dengan kedukaan yang begitu luar biasa. Ningkan cipta mulai. Ya guys, jadi aku tamat SMA, orang tua aku dua-duanya meninggal. ya ampun. Ya ampun. Jadi kayak Turut berduka cita ya, Nyak. telat. Udah berapa Kalau tahun misalnya yang kamu lalu? bisa ngomong sama papa mama kamu. Siapa tahu dia nonton. Iya kan gak Siapa tahu. Oh, nggak ada. ada. Tolong gak mungkin nonton. Ini bukan acara itu. Ya itu yang pasti pas tamat SMA. Tapi kalau secara keseluruhan tanpa diperikutkan yaitu ya lulus Ya. SMA. Aku sudah lulus SMA. Mau apa sih? ke mana? Bingung. Ayo emang kesini. Berarti sama ya komit. No, No. I'm not commit. I'm not a commit. Tararat, tararat. Oke, Oh, itu aja sih. itu ya Iya. di pikiran kalian waktu dengar lulus SMA. Oke, next. Next. Nah, Ayo dong Bi. ngomongin soal lulus SMA. Dulu waktu kecil pasti kamu mau nanya itu kan? Gimana sih lu? Kok tau aja? Pura-pura nggak tahu aja guys. Dulu waktu kecil, kalian tuh ini maklum, udah di briefing, ya. Makanya tahu mereka. Oke, dulu waktu kecil, apa sih yang ada di bayangan kalian kayak setelah SMA tuh seorang manusia tuh bakal ngapain sih di pikiran kalian waktu masih kecil? KERJA. Itu aja.
Oh, tamat SMA langsung Mau apapun kerja. kerjakan. 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 Bangunan, mau apapun, parkiran, apapun itu kerja. Kok aku bentar lemar kerja itu sih. Oh, Yes. kerja. Aku pokoknya kerja. Dulu waktu kecil, kamu bayangin. Setelah SMA. Setelah SMA. Enggak. Ah, Iya, maksudnya. Tapi kan kita mikirnya waktu kecil. Aku waktu Bukan. kecil nggak kepikiran. guys, aku setelah SMA. Ya kan? Aku nggak ada mikir dulu waktu kecil. Mustahil banget waktu kecil kita udah mikir kerja. Aduh kayak, Ini juga ya. Ya, Main. iya makanya kan pertanyaannya dulu waktu kecil. Ya, Enggak waktu loh. kecil aku Enggak mikir yang pas apa-apa. lu lagi bayi-bayi banget, enggak. Kayak yang Aku yang benar. Aku yang menang. Benar. yes, Iya kan? yes, my brother. Kecil yes. kan beda sama bayi ya tuh. Ya pikiran aku kecil tuh masih SD. Itu Ya kan pasti kecil. ada lah orang yang Iya. ngomong soal Iya. SMA sama lu gimana aku, sih? Aku. Kerjaanku kecil aku. nyari ikan sepat. Bukan waktu kecil. Main Bukan. Ya. Bukan. Bisa baca nggak? Dulu Hey, waktu hey, kecil. hey. Bukan waktu No, Oh, iya. no. Oh ya udah. Oke. Oke. Kamu bayangin setelah SMA itu bakal ngapain? Itu aja Oke, fokusnya. berarti fokusnya itu. Berarti pertanyaannya salah lah. Ini siapa sih yang buat pertanyaan? Oke. Ya, aku atas bayangin setelah SMA itu aku bakal karena Bayangin dulu. Bisa nggak? Ini orang mau jawab. assalamualaikum. Bayangin dulu. Oh ya, bayangin dulu. Nah, jadi waktu SMA, waktu lulus SMA, aku bayangin kalau misalnya aku jadi Dennis. Jadi apa sih? Enggak. Jadi waktu setelah SMA aku bakal punya toko Mobil. bunga, enggak. Toko Dulu aku bunga. iya, karena memang waktu pas banget itu kan pertanyaan waktu kecil. Aku pengen kalau setelah tamat sekolah aku pengen punya toko bunga dulu. Tapi kan itu pun karena nonton film. Jadi Bunga. pengen nonton bunga. Bunga. Jadi pengen punya Pengen toko nonton bunga. Toko bunga gitu. Bunga. Oke. Iya. Jadi udah jauh ya perspektif si Iya. Anya waktu masih kecil mau habis SMA langsung buka toko bunga. Itu. Oke, Oke. itu bayangan-bayangan kalian ya. Ya. Setelah pas masih kecil tuh Benar. lulus SMA. Ini krunya fokus dong. Iya Ini dong. nanti Iya. aduh, ini langsung cut aja sih langsung Kayaknya habis lagi kita di ituan end. sama anuan deh. Oke, kita next dulu ya. Ini kan tadi ngomongin soal lulus SMA tuh kan. Nah, kalau Anya tadi pas lulus SMA kan ini ya, mohon maaf ya bapak mamanya ini ya. Gak usah mohon maaf udah. Ya meninggalkan dunia ini. Tapi gimana sih? Sedih banget sih lu. Jadi nggak usah tentang orang tua deh. Gimana sih kok orang reaksi? tua? Ya bentar. Sombong Gimana amat sih? lu. Sombong amat lu masih ada. Gue juga masih ada bapak mama iya. gue. Ya udah Gimana sih, sih, gak usah ngomong. Heran deh. Gimana sih reaksi orang-orang di sekitar kalian pas kalian tuh akhirnya lulus SMA? Kayak akhirnya kamu lulus SMA, gitu nggak? Yang pasti aku atau Ya, kan lu nggak ada orang tua. Ah, Ini ya. kan orang-orang. Orang-orang di sekitar loh, Ya. nggak harus bapak Tapi mamanya. aku mau fokus orang tua aku. My brother and father. My brother and father. My mother. Oke. Kalau aku reaksi orang-orang yang pastinya kan setelah tiada dua sayap ini Sayap. jalannya jadi Ku akan selalu. gitu kan. Sayap patah. Jadi, nih. Itu film, Oh, itu guys. film. Nah, reaksi orang-orang aku langsung kayak ya harus bisa mandiri. Mandi sendiri. Enggak, makan Mandiri itu sendiri. ATM gak sih? Oke. Bank gak Jadi- sih? ATM. Mandiri ATM. Apaan sih Noel? Aduh. Ini karena di luar briefing jadi freak begini. Iya. Jadi ya, ya itu aku reaksi orang-orang gitu. Kau harus mandiri. Kau jangan bergantung sama siapapun lagi. Ya gitu hasilnya jadi Jadi pas- begini. pas- Apa-apapun independent woman. Gile. Nanti boom selanjutnya independent woman. Serius dah. Jadi pas lulus SMA tuh langsung dikasih ya tekanan yang luar biasa untuk mandiri ya. Kayak, Gitu. kalau Noel gimana Noel? Gue. Nunggu banget sih Noel. Nunggu banget. Orang-orang di sekitar. Aku mau orang tuaku. Iya. Orang tuaku tahu aku lulus. Wah, anakku lulus. Enggak, Cok.
Enggak, Cok. Kayaknya Mamaku- lulus ya udah mamaku nggak- jaga lapo tua. Mamaku nggak kayak seperti itu guys. Kalau aku lulus, waktu aku lulus itu, orang tuaku tuh guys, dia tuh nggak mau menunjukkan apa namanya, Ekspresinya, ekspresinya. kesenangannya, Gengsi gitu ya? nah ke anaknya. Ya ternyata orang tua juga bisa Padahal gengsi. guys, kebanggaan orang tua itu guys, ketika dia sudah sampai tahap meluluskan anaknya. Lagi kami nih yang susah nih guys, Luluskan anaknya. lulus SMA. Berarti bapak mama lu kepala sekolah. Bukan. Dulu, Enggak, guru TU. dulu lebih kepada orang tuaku tuh cerita ke orang, senang gitu. Oh, Woi, jadi nggak woi, langsung anak ke udah lulus. kamu, nggak langsung Anakku kamu udah ya. lulus. Anakku udah lulus. Tapi cerita lah sama orang. Iya. Anakku udah lulus Dia loh. bangga, anakku ada udah lulus. ada kebanggaan sendiri. Iya, Pas karena ditanya juara berapa? Jangan harap guys. Sih kalau aku. aku mau kasih lagu tapi aku kayak lupa lagu apa sih. Udah, makanya Oke, lain kali jadi- di briefing. Briefing tadi. Iya ya. Ya udahlah. Jadi itu ya kalau Anya ya karena kondisi dan situasi akhirnya reaksinya kayak gitu. Kalau Noel paling cerita ke orang-orang sekitar ya. Aku udah lulus, Validasi anakku udah banget lulus. ya. We don't judge. Tingkat lebih tinggi. We don't judge. We listen, we don't judge. Yes. Oke. Itu reaksi orang-orang di sekitar Yes. kalian pas kalian lulus SMA. Nah, jadi kan udah lulus nih. Dan sekarang juga kita kan udah kuliah dan ada tiap tahun pasti ada lah anak-anak muda yang akhirnya lulus SMA, yang Ya, akhirnya benar. melangkah dari jenjang SMA ke tahap kehidupan yang berikutnya. Dan disitulah terjadi kayak banyak anak muda yang akhirnya bingung antara ini gue mau kuliah atau gue mau kerja sih, kayak sebenarnya mau gimana sih? Nah menurut kalian gimana sih, kenapa banyak orang atau anak-anak muda yang teman-teman kita yang baru lulus SMA nih yang akhirnya bingung karena mau milih antara kuliah atau kerja? Kenapa sih bisa banyak yang bingung gitu? Simpel aja dulu. Mereka nggak punya tujuan kali. Biasanya kayak gitu. Kayak anak muda Iya, tuh. karena Iya. peralihan gitu ya dari Jadi nggak tahu. Apalagi terlalu banyak yang apa ya? Orang-orang di sekitarnya terlalu banyak yang mengarahkan kayak biasanya kita kan suka ikut-ikutan ya. iya. Jadi kalau misalnya orang kuliah karena manajemen bagus atau HI itu bagus Iya. atau apa jadi pengen ikut, tapi pas setelah mereka mau terjun ke situ juga bimbang ngeliat kondisi mereka sendiri yang nggak mampu atau segala macam, atau mau kerja juga nggak tahu mau kerja apa. Kadang juga banyak orangnya tuh nggak tahu kelebihannya apa. Nah itu jadi makanya bingung gitu sih biasanya. Iya ya. Jadi kayak apa? Ibit ya? Kayak nggak ada, Oh, nggak ibit. belum ada arah gitu kan? Karena Iya. SMA tuh kan kayak happy, hai, tiba-tiba langsung kayak sepi kayak. Udah Depan tuh kayak udah, mana kemana nih? Kalau Noel gimana sih? Kalau gue nih, Kenapa tuh banyak orang yang bingung? Kenapa tuh? sebenarnya memang ini nih pertanyaan yang paling sering kita dengar. Enak. Dulu aku juga sering dengar. Dan ketika kita dengar ini ada kebingungan dan dilema. Padahal antara pilih kuliah atau kerja itu Kenapa gampang matanya jadi sebenarnya. kayak Rocky Gerung gitu? Iya nggak sih? Ya pilih aja Ya. kerja atau kuliah. Tapi guys kalian perlu tahu guys. Ketika kalian jawaban kalian tuh contohnya kalian milih ini, milih itu akan menentukan masa depan. Dan asal memilih, makanya orang dilema. Karena ketika orang milih, misalnya contohnya mau kuliah, itu akan Nyesal. menentukan masa depan mereka nantinya. Oke. Jadi karena itu ya. Nah, Karena bingung orang milihnya jadinya. iya. Karena masalah masa depan ya. Iya, karena kalau dia milih ini, itu akan menentukan masa depannya. Iya. Berarti yang dibilang Sonel ini kenapanya tuh karena mandangnya jauh ke depan ya. Kayak, gimana kalau gue ambil ini? Visioner Jadi kelamaannya di situ, kelamaannya kayak Visioner. iya, memang Noel ini visioner banget. Next. Bisa tuh jadi pemimpin di masa depan. Amin. Pemimpin keluarga dulu. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan simpel aja. Kalian tuh termasuk tim yang untuk segala sesuatunya tuh udah punya rencana, planning, terstruktur dari awal A, B, C-nya kayak gini. Atau kalian tuh tipe orang yang kayak udahlah ngalir aja lah. Ini kalau jadi kayak gini gue kayak gini saja, kalau kayak gini gini aja. Oh ya. Nggak ada yang Nggak ada perencanaan gitu ya. Pelek banget hidupnya. Oke, oke.
Seperti santuy air bae. mengalir. Iya. Kalau- Kalau Anya Kalau aku waktu gak ada rencana apa-apa, karena kan udah hilang kedua sayap, jadi mau terbang kemana tuh bingung. ini kiasan banget ya. Iya, jadi gitu. Tapi setelah dilalui, jadi ngambil langkah untuk udahlah coba cari hobi yang itu. Jadi ya udah kerja sesuai hobi. Apaan tuh? Jadi Anya sempat kerja ya sebelum masuk Sempat kuliah. kerja. Oke, jadi kita punya orang yang Jam 2 malam. berpengalaman. Serius? Serius? Di Oke, Telegram. iya. Oke lah itu ya, intinya ada lah pengalaman kerja ya. Oke, next Tapi ini kita positif kita guys, perlu- positif. Iya, positif. Bakal ada yang Biasa lain. pekerjaannya. intinya positif halal ya. Oke. Nah, tiba-tiba Penting halal. dapat duit. Minal aidin. Masih suasana lebaran gitu ya. Oke. Mana Oke. Ya, kita tadi udah bahas Iya. pengantarnya tentang Oke. lulus SMA. Mm-mm. Oke. Iya. Next. Ya, jadi kita tuh bicara tentang kebingungan ini. Dari tadi tuh kita udah bahas lulus SMA, lulus SMA. Iya. Iya. Emang harus Ini di-kode, krunya guys, dibully terus di krunya, belakang. ya ampun. Kru di belakang kamera ini lagi dibully terus. Oke. Kalau misalnya nih ngomongin soal kerja atau kuliah. Kalau misalnya seseorang kerja dulu tuh, bisa nggak sih untuk bantu dia biar siap kuliah? Karena kan ada banyak anak-anak muda tuh yang biasanya mau masuk kuliah tuh tapi ragu karena kondisi finansialnya belum cukup gitu kan, belum cukup memadai. Nah, dengan adanya pekerjaan, misalnya dia kerja, kan ada uang. Itu kan bisa bantu dia biar lebih siap secara finansial. Kalian setuju nggak kalau misalnya kerja dulu baru nanti kuliah? Atau gimana pandangan kalian? Guys, kalau setuju nggak setuju. Alfa. Kalau aku pribadi, kenapa? Oh ya, kenapa? Gini. Ini kalau kenapa nih udah pidato dulu nih Aku nanti. nih, aku nggak setuju kalian kerja. Aku Aku juga ya. Nggak setuju kalau kalian kerja dulu Sebagai baru manusianya. lanjut kuliah. Kenapa Noel? Karena kebanyakan orang kalau udah Dia aja yang ngomong apa udah. namanya tuh, kalau dia udah menikmati suasana kerja, udah berpenghasilan, dia tuh malas kuliah. Dia udah dapat. karena udah ada Iya, uang udah itu ada ya, udah ada uang, penghasilan, ngapain lagi kuliah gitu kan. Terus kenapa nggak setuju juga? Perusahaan-perusahaan sekarang lebih banyak menerima lulusan sarjana-sarjana muda. Jadi jangan sia-siakan umur kalian untuk kalian kerja dulu. Sayang kan? Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak yang ngambil karyawan muda. Dan kalau kalian kuliah tamat sekarang gitu, kayak kita nih tamat sekarang, kalau kalian kuliah, kalian tuh lebih fresh. Masih bisa ngikutin setiap mata kuliah. Tapi kalau kalian kerja dulu udah berumur, contohnya 25 tahun, kalian tuh pasti ada cenderung kalah Faktor sama. U lah ya, faktor U. Oh, oke. Makanya aku nggak setuju guys. Jadi Kalau Anya, Kalau aku karena aku pernah lebih kepada mungkin beda kondisi dan situasi juga ya. Itu juga mempengaruhi. Kalau aku lebih ke bagus sih pengalaman. lebih ke pengalaman Iya, ya. pengalaman. banyak Karena belajar itu kan gak hanya di bangku kuliah. Belajar itu banyak tempat, banyak hal, banyak cara. Jadi kalau misalnya banyak kok yang kerja bahkan pengetahuannya dalam apa ya? Hard skill. Soft hard skillnya justru tidak bisa menandingi soft skillnya yang pernah kuliah, yang kuliah. Jadi saya jauh selangkah lebih dari iya, yang kuliah. kalau itu pandangan aku dan banyak juga sih orang-orang yang seperti itu pembisnis muda yang justru malah karyawannya yang kuliah. Dia enggak. Dianya enggak. Iya, dianya yang jadi bos. Justru banyak yang kayak Oke. gitu kasusnya. Jadi tergantung sih. Tergantung menurut aku. situasi dan tergantung kondisi ya. Situasi dan kondisi. Oke, sekarang nih. Terus gimana kalau kasusnya tuh misalnya dia udah kerja dulu. Kalau dia misalnya udah kerja dulu. Misalnya kalau langsung kuliah gitu. Ini kan langsung kuliah, tapi dia nggak tahu passionnya. Jadi karena dia nggak tahu passionnya, nggak tahu keinginannya, akhirnya tapi dia tetap milih untuk kuliah, akhirnya milih jurusan tuh kadang salah gitu. Ikut-ikutan ya? Iya ikut-ikutan kayak yang
Anya bilang tadi kayak HI itu bagus loh, kayak manajemen tuh lagi bagus sekarang loh. Padahal bukan passionnya. Iya. Nah, tapi karena dia memilih langsung kuliah ya udah pilih aja gitu. Nah, gimana tuh kalau misalnya bedanya sama orang yang kerja dulu baru kuliah. Ini kayak memperkuat argumen yang tadi yang pertanyaan pertama. Gimana kalau misalnya dia kerja dulu, misalnya dia kerja dapat pekerjaan di IT. Ternyata bagus dia kerja di IT. Akhirnya milih kuliah untuk ambil jurusan IT. Jadi bisa Menambah ilmu. menambah ilmu sekaligus bisa dapat Jadi fokusnya jenjang kerja satu yang ya. lebih tinggi. Dua Iya. fokusnya lah. Kan kalau di IT. Oh, kerjanya Iya. IT. Oh, Nah itu gitu. juga situasi dan kondisi yang kalian bilang tadi. Tapi gimana pendapat kalian sama orang yang kuliah tapi dia sambil kerja? Kayak di luar negeri orang pada part time semua sekarang. Gimana? Bagus ya. Kayak dia kuliahnya dari jam segini sampai jam segini. Nanti setelah kuliah dia kerja di Contohnya tempat lain. gitu. biasanya kalau di sini tuh kerja dari pagi sampai sore, malam dia ngambil kuliah kan. Iya, itu kan Bagus. banyak di UT Tapi gitu kan, pertanyaan, universitas terbuka. lu mampu nggak jalaninya? Karena itu butuh waktu yang sangat Waktu yang banyak ya, manajemen menguras waktu kan harus tenaga. bisa ngatur waktu. Karena kalian full bukan dari sibuk pekerjaan tapi sibuk lagi dari kuliah, ada tugas-tugas kuliah, ada tugas-tugas pekerjaan. Itu bagus tapi tergantung kepada kita. Mampu nggak kita yang jalaninya? Ya kalau pertanyaan Noel tentang mampu atau enggak, aku lebih kepada kayak kenapa orang itu pilih kerja sambil kuliah? Pasti kan ada latar belakangnya. Entah mereka mikir kayak, aduh aku nggak bisa nih kalau harus terus-terusan minta kiriman dari orang tua. Iya. Atau memang seperti aku kondisinya. Ya aku puji Tuhannya di STTE ada banyak berkat tangan-tangan Tuhan yang Iya. jadi berkat. Tapi gimana kalau orang-orang di luar sana gitu, teman-teman di luar sana yang dia kondisi seperti aku yatim piatu dan lagi proses kuliah yang awalnya dia nggak kerja, nggak part time atau ya nggak sambil kerja, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya dipaksakan untuk harus kerja. Jadi sebenarnya mau kuliah sambil kerja, mau kerja dulu atau kuliah dulu, kamu harus tahu tujuan kamu hidup tuh untuk apa, goals kamu ke depan itu ngapain. Itu sih yang penting. Jadi kalau misalnya kamu sampai nggak tahu passion kamu apa, menurut aku lalu apa yang kamu mau lakuin gitu loh ke depannya. Jadi sebisa mungkin usahakan buat teman-teman BUM ya temuin dulu tujuan aja dulu. Setelah tujuan itu kamu akan temuin passionmu. Jadi bukan passion dulu baru tujuan, tapi sebenarnya tujuanmu apa? Maka di situ kamu akan menemukan passionmu tuh di mana. Gitu sih. Oke. Oke. Kayaknya udah banyak ya. Jadi semuanya kembali lagi ke situasi dan kondisi Iya, dan situasi dan kemampuan kondisi. diri masing-masing gitu sama tujuan masing-masing. Setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Sekarang nih, kita kan tadi udah bahas gimana sih kuliah atau kerja dulu atau kerja dulu baru kuliah atau kuliah sambil kerja gitu. Sekarang aku mau tanya deh. Ya kayaknya masing-masing kalian sepakat aja mau jawab yang mana. Jadi apa sih risiko terbesar dari seorang anak muda tuh langsung kuliah setelah SMA? Dan sebaliknya apa sih risiko terbesar dari anak muda yang milih untuk langsung kerja selesai dia lulus dari SMA? Oke. Satu orang jawab satu pertanyaan. Jadi menurut aku nih resiko Yang orang. mana? Yang mana? Oh, aku kuliah. Yang langsung kuliah. Langsung ya? kuliah. Langsung kuliah. Resiko orang ketika ngambil kuliah dulu setelah SMA. Yang pertama, ketika mereka memilih jurusan tapi nggak sesuai dengan passion mereka. Terus Yang tadi ya. yes. Kenapa? Karena nanti banyak biaya yang akan terbuang. Dia mengikuti gitu aja. Jadi nggak sesuai terpaksa dengan- ya ngejalaninnya. Yes. Nah itu resiko terbesar. Yang kedua, resikonya lagi dari segi umur. Karena banyak makan waktu. 4 tahun. Belum tentu 4 tahun kita langsung dapat kerja. Nganggur dulu. Kadang nggak sesuai dengan jurusan yang kita kerjakan. Kita jurusan apa Iya. yang kita kerjakan apa. Nah terus resikonya lagi. Kita nggak bisa mampu untuk mengikuti setiap mata kuliah yang ada, mata pelajaran yang ada. Ketika nanti IP kita, nanti hasilnya tuh IP kita yang rendah. Dan itu kan nanti menentukan pekerjaan kita. Contohnya kalau mau ngelamar ijazah nih. Dilihat Nilai nilainya nggak bagus. Ini kan. Nah itu sih resikonya. Oh, Oke. Kalau Anya Kalau kan aku, pasti yang langsung kerja ya. langsung kerja langsung kerja selesai SMA itu resikonya adalah dimana lebih ke penilaian orang sih. Kayak karena kan orang-orang tuh mandangnya kayak apa sih di balik namamu?
di belakang namamu ada Oh, apa yes, gitu yes. kan. Nah, Cari tapi gelar gitu ya? ya gelar pasti, apalagi kalau misalnya dalam pencarian pasangan hidup pasti nanti ditanya bebet bibit Bobot. bobot. Nah, begitu 3B gitu. ya? Ya. Betul. Itu pasti juga akan nih, itu salah satu resiko kalau kerja duluan. Tapi kalau misalnya apa namanya? Untuk orang-orang tertentu lah, orang-orang tertentu justru kan kebanyakan orang mandang uang kan. Nah, ya kalau mau kau nggak kuliah pun menurutku kalau kau tebal dompetmu, aduh, siapa yang mau nolak itu, ya kan? Itulah fakta cara kerja dunia ya. Iya. Benar guys. Jadi itulah resiko-resiko terbesar. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau pilih langsung kuliah setelah SMA atau langsung kerja selesai SMA. Intinya setiap pilihan kita tuh pasti punya resikonya gitu. Jadi kalau Menentukan. mau kehidupan, mau kehidupan yang tanpa resiko, yang nggak usah hidup gitu kan. Karena tiap hal dalam kehidupan, tiap pilihan kita kan pasti punya resikonya. Nah itu tadi udah dibantu sama Noel sama Anya. Apa sih resiko-resikonya kalau misalnya kalian mau langsung kuliah atau mau langsung kerja. Nah itu resiko-resikonya. Next. Tadi kan kita udah bahas tentang resiko. Menurut kalian, keputusan seorang anak muda untuk kuliah atau kerja tuh sebenarnya lebih besar dipengaruhi oleh apa sih? Oleh faktor ekonomi, tekanan keluarga, atau keinginan pribadi mereka sendiri mau kuliah atau kerja? Aku nih. Kalau aku pribadi dulu sebelum sini, kenapa aku milih untuk kerja setelah tamat SMA? Karena satu, aku melihat faktor ekonomi. Karena guys, memang latar belakang yang kurang mampu atau bilang cukup lah. Jadi aku tuh nggak mau ngebebani orang tuaku. Jadi tujuanku kenapa kerja itu malah ingin membantu. Makanya nggak ada fokusku tuh untuk kuliah. Jadi kalau kita kuliah terbebani, jadi nambah beban kan. Terus bukannya pengeluaran makin dikit, malah kuliah itu pengeluaran makin banyak, makin meningkat. Iya, biaya kuliah ini kan nggak murah kan guys Memang ya. secara keluarga orang tua tuh mendukung kuliah aja. Berarti itu termasuk resiko terbesar dari kuliah juga ya, biaya. Ya, Iya, makanya dari biaya. biayanya juga. Keluarga tuh mendukung support, ya kuliah aja. Kalau soal dana-dana dibutuhkan itu pasti akan Tuhan cukupkan. Mamaku bilang gitu dulu. Mau utang mau apa terserah lah, namanya orang tua dulu kan. Orang tua pasti segala cara untuk apapun Biar Untuk anaknya anaknya. lebih sukses gitu, lebih baik ya, bisa sekolah. Nah tapi terkadang anak kita ini, pikiran kita ini kan sebagai anak kan nggak sanggup lihat orang tua kita Ya. banting. Untuk beberapa anak sih kayaknya. Iya. Untuk beberapa anak. Melihat orang tua kita harus banting tulang, seharusnya kita udah bisa bantu loh. Udah menurutku dulu tuh SMA tuh udah cukup lah Tuhan, orang tua bantu aku, saatnya aku bantu mereka. Itulah prinsip aku dulu. Nah itu sih kenapa milih apa itu faktor ekonomi sih ya kalau aku. Oke, jadi kalau Noel faktor ekonomi lebih berpengaruh ya. Kalau Anya Kalau aku lebih ke pribadi. keinginan pribadi ya. Itu juga pribadi guys. Mau- Konsisten kau Karena Kau lah ngomong ini juga, semua. otak ini juga nggak mau untuk belajar guys. Jadi yang dia sebenarnya. jelasin tadi tuh sebenarnya tiga-tiganya ya. Iya benar. Dia bahas Tapi enggak, keluarga dukung. dia bahas bapak Iya, udah mamanya keluarga, dukung, ekonomi, bahas pribadi. ekonominya, bahas Memang pribadi. cowok pribadi itu juga tidak mau belajar juga. Stop lah belajar itu dulu. Kalau aku ya itu Keinginan pribadi ya? kerja tuh memang keinginan pribadi. Tapi kuliah juga sebenarnya keinginan pribadi karena kan ya kan mengikut panggilan Tuhan kan. Oke. Itu. Jadi lebih ke keinginan pribadi ya yang lebih mempengaruhi keputusan. Oke, next. Ini nih pertanyaan. Enggak, aku nggak pernah nyesel. Belum. Ini karena udah di briefing tadi langsung nyiapin jawaban. Langsung ceplos-ceplos Inilah, ya. Ini kalau masalahnya kalau kita briefing ini udah hafal dia, udah ada notesnya. Pernah nggak kayak, aduh, pernah nggak nyesel ataupun kayak mempertanyakan keputusan yang kalian buat setelah lulus SMA? Jadi simpelnya tuh kayak kita kan bertiga nih kuliah Di kan. sini nih. Ya. Kita udah di sini. Wah, kondisinya udah di sini Iya ya. udah di sini Iya, nih. nyesel nggak? Pernah nggak nyesel kayak Satu. setelah lulus SMA tuh kayak kuliah atau ya? 1, 2, 3. Enggak, Enggak. Cok. Oke. Ngapain lagi nyesal? Ngapain juga nyesel kan? Ngapain Iya. juga nyesal? Ini mau ngomong nggak aja pada ini ya sama-sama ya. Coba nyesal. Enggak, kalau nyesel enggak ada yang Apa bisa. mau dirubah? Kalau perubahan itu terjadi nggak kalau kita nyesal? Aku nyesal.
langsung berubah gitu. Langsung Kita kerja berubah jadi gitu. kerja gitu kan nggak mungkin. Ngapain nyesal? Ya. Oke, ya. Jalanin aja. Jalanin aja ya kalau kata si Noel ya. Nggak usah nyesel, ngapain nyesel. Ikutin alur. Tapi memang harus dipertimbangkan juga semua Yes, keputusan ya. Jangan sampai kalian nyesel. Kalau kita bertiga mah nggak nyesel. Kalau kalian Iya. siapa tahu nanti nyesel gitu kan. Jadi pikirin Kalian mau masuk baik-baik. sini, kami nggak nyesel loh. Iya. Anterin. Sekalian promosi ya. Oke, next. Iya. Iya. Next. Jadi kita udah bahas nyesel atau enggak. Sekarang pertanyaan terakhir nih lebih ke subjektivitas kalian lah. Kayak pendapat. Oke. Tadi Ini kan aku belum pendapat siapin. umum. Apa? Oh my God. Ini apa? Bisa nggak? Ini kok jadi lo yang Guys, nguasain briefingnya. ini lihat kemana nih? Lihat kemana nih? Lihat kemana nih? Ini ngapain sih dari tadi aktif banget jadi. Sana, lihat kemana nih? Lihat kemana nih? Oke, pertanyaan inti yang terakhir. Oke. Apa sih Bantu. arti? 1, 2, 3. Apa sih? Noel gue keluarin bener-bener juga loh dari video ini. Apa sih arti? Ku Oke, bebe itu kau. jokes, bercanda. Gitu. Apa sih arti sukses menurut kalian? Apa memang sukses itu harus lewat jalur kuliah? Atau di saat yang sama apakah sukses itu juga harus lewat kerja? Atau gimana sih? Sebenarnya pengertian sukses menurut kalian tuh apa sih? Guys. Aku tuh kau. Ya udah. Kalau aku singkat aja ya. Sukses itu di mana? Singkat aja. Iya. Paham? Enggak. Kalau aku sukses itu di mana? Di mana? Hatiku senang. Ini Betul. Oke. Jadi kalau menurut aku sukses itu pernah bangkit waktu gagal. Wah. Itu sukses sih. Menurut aku sukses nih. Lihat kemana Bisa nih? nggak reward dulu yang aku bilang gitu? Iya. Kan udah. Sabar gitu loh, orang jawab dulu. Iya. Oke, next. Next. Pulang. Jadi apa tuh? Nah, jadi sukses itu menurut aku orang yang bangkit waktu gagal. Mana sih? Wow, tambah sparkle. Nah, next. Paling gak ditambahin editor. Udah, Oke. itu aja. Sekarang kamu, Ya, apa sih arti seperti yang sukses? dibilang. Menurutku nih, guys, sukses. Memang sukses itu subjektif. Pandangan orang, Tiap orang punya setiap orang suksesnya itu, sendiri-sendiri ya. beda-beda pandangan orang. Berbicara. Memaknai tentang sukses ini. Ada yang bilang sukses itu aku punya materi finansial, aku udah punya rumah secara Ya. materi. Iya. Kalau dari Tapi dirimu Tapi sendiri, menurutmu apa nah, itu Punya materi, sukses? punya iya, dari dirimu sendiri apa? Ada juga yang bilang guys. Ada juga yang bilang Dari dirimu guys. sendiri apa? Ada juga Kita yang tuh bilang, kayak ada- Ayo dong. sabar. Iya. Jadi kayak anak Ada SMA lagi juga, baca guys, buku. yang bilang guys, sukses itu kebahagiaan Oke. yang didapat. Contohnya dia puas dengan dirinya. Oke. Gitu. Sekarang Tapi menurutmu? menurutku guys, sukses itu adalah ketika engkau mampu mencukupkan dirimu. Itu baru sukses. Wes, Oke, mencukupkan. nice. Nah itu pandangan sukses menurut Anya dan Noel. Jadi sukses tuh apa ya? Kalau dalam kehidupan tuh ada banyak hal-hal penting yang memang harus kita lakukan. Tapi itu nggak serta-merta menjamin kesuksesan kita seperti itu. Jadi mau kuliah, mau kerja, ada pun orang yang kuliahnya tepat waktu, ada yang kerjanya habis-habisan, tapi itu belum tentu menjamin kesuksesan. Yes, Karena seperti kata Noel sama Anya, aku mau bilang itu. sukses itu subjektif. Yes. Tiap orang tuh punya standar kesuksesannya masing-masing. Yes. Kalau standar sukses kita kayak Mark Zuckerberg atau kayak Jeff Bezos atau kayak miliarder-miliarder pemilik Amazon, Apple, ya susah untuk ini. Tapi ada yang suksesnya cuman bisa bangun keluarga kecil, bisa nyekolahin anaknya, itu udah sukses. Jadi sukses tiap orang tuh beda-beda. Oke. Kita udah bahas banyak banget. Dan berikutnya Ya, sampai lewat pastinya jamnya. nggak terlepas, ini karena kita terlalu seru ya membahas. Yes. Dan juga krunya agak kemana-mana nih. Iya. Jadi dari kendalanya gitu-gitu Krunya aja. kurang brief ini. Oke, sekarang ini krunya dari tadi salah. Oke, sebagai ya bagian dari ending kita, tentunya kita harus lihat dulu apa sih kata Alkitab ya tentang kebimbangan-kebingungan yang terjadi di antara anak muda. Sebenarnya bingung, bimbang itu wajar. Dan aku punya ada ayat
apaan sih? Maksudnya ada satu ayat Alkitab, belibet banget ngomongnya. Ada satu ayat Alkitab yang mau aku kasih buat Menguatkan. kita. Iya, menguatkan. Coba tebak ayatnya dari mana? Gak usah, kalian udah di briefing. Gak usah, kalian udah di briefing. Pasti udah tahu. Jadi ayatnya dari mana guys? Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke guys, jadi yang mau dibilang sama ayat ini, kalau mau apapun nanti arah kehidupan kita setelah SMA, mau kita pilih kerja, mau kita pilih kuliah, itu semua udah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah takut. Yes. Jadi apapun pilihan kita selalu ada Tuhan yang akan menyertai. Santunan Jadi, Tuhan ya. iya, dari pembicaraan kita tadi juga arahnya ke situ. Iya, Nggak benar. pernah ada jawaban yang mutlak gitu, yang kayak oh harus kuliah dulu, Iya, oh harus betul. kerja. Di dunia ini iya, yang di gak ada dunia ini. jawabannya mutlak. Jadi mau kuliah, mau kalian kerja duluan, mau kuliah duluan, dua-duanya itu bisa jadi jalan hidup yang membawa makna lah buat kalian. Tergantung kalian tuh siapnya di mana, kalian pengennya kemana. Terus balik lagi ke Anya, tujuan kalian itu apa, passion kalian apa, sanggup kalian tuh di mana. Yes. Gitu. Semuanya Kalau itu kalian bisa rancangan Tuhan Iya. guys. Kalau kalian bisa kuliah sambil kerja, oke. Oke. Atau kalian mau kuliah duluan, oke. Selama Oke. selama oke. Kerja enggak? Maksudnya kalian mau kerja duluan, oke. Udah, Nah. udah, oke-nya udah. Oke. Ya, jadi selama keluarga kalian mendukung, sama kondisi kalian, situasi kalian mendukung, terserah kalian. Intinya Tuhan pasti selalu menyertai, asalkan niat kalian tuh baik, asalkan tujuan kalian untuk memuliakan nama Tuhan pasti baik. Jadi hidup tuh nggak selamanya tentang lomba, nggak selamanya untuk siapa yang lebih sukses. Tapi hidup itu kembali lagi, hidup itu perjalanan masing-masing kita. Jadi tapi yang namanya ilmu itu penting ya guys Yes, ya. pasti. Ilmu itu penting. Dan meskipun kalian bisa langsung kerja, karena semua orang kan pasti punya faktor masing-masing. Jadi kalau kalian nanti punya berkat atau punya kesempatan, mungkin sekarang kalian gak bisa kuliah dulu. Ya benar. Dan kalian harus terpaksa oleh situasi untuk bekerja, untuk melakukan hal yang lain. Tapi kalau nanti Tuhan kasih berkat, kalian punya kesempatan dikasih sama Tuhan, gak ada salahnya kok ngejar ilmu lewat jalur kuliah atau memang hanya les private, gak apa-apa. Ya itu kan semua orang punya hak untuk dapat ilmu, semua orang punya hak untuk belajar. Jadi semakin banyak ilmu, pasti makin banyak kesempatan dan peluang bagi kita untuk berkembang. Salah satunya dalam pekerjaan kita juga. Yes, benar. Nah, jadi itu ya yang mau disampaikan ya guys. Jadi pembicaraan kita yang panjang lebar ini mengarah kepada hal terakhir bahwa semuanya itu pasti tergantung situasi dan kondisi, tergantung kemauan kita, tergantung kekuatan kita tuh di mana. Tujuan kita itu apa. Tapi yang terpenting, apapun yang akan kita pilih ke depan, tangan Tuhan tuh selalu ada untuk menyertai dan memberkati kita. Apapun yang kita lakukan, intinya taat aja. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Oke guys, dan rekan-rekanku yang setia di dalam Tuhan Yesus. Kita udah berbincang panjang lebar ya tentang topik yang sangat penuh penguatan dan motivasi hari ini. Benar. Thank you buat Noel, buat Anya Sami-sami. yang udah temenin aku dan juga teman-teman Boom di episode kali ini. Ya, sebelum kita selesai, ada baiknya kita doa dulu, Noel. Silahkan Ayo pimpin kita doa. berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini kami boleh berbincang-bincang terkait topik muda yang mungkin saat ini lagi bingung atau dilema dalam situasi mereka dalam memilih antara kuliah atau kerja ya Tuhan. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan dalam situasi seperti ini. Buka hati dan pikiran mereka sehingga mereka memilih dan mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pemilihan mereka. Karena kami tahu Tuhan, pilihan itu akan menentukan masa depan mereka ke depannya Tuhan. Kalau mereka bergumul ingin mau kuliah tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mereka untuk lanjut kuliah. Mungkin itu ekonomi atau mungkin itu keluarga tidak mendukung atau secara pribadi. Tuhan tolong berkatilah mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkanlah ya Tuhan. Kami rindu ada banyak anak muda yang ingin mau maju dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih melalui juga percakapan kami malam hari ini Tuhan. Ada banyak anak muda yang terberkati ya Tuhan. Sehingga mereka terbuka hati dan pikiran mereka
banyak anak muda yang melalui nonton video ini mendapatkan pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mau menyerahkan setiap anak muda dalam situasi dilema, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, guys. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah stay tune bersama dengan kita di Boom malam hari ini. Semoga kalian terberkati dan dapat banyak insight dari pembicaraan malam Betul, ini. guys. Amin. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap nonton, tetap stay tune di Yes. Boom Bincang Orang-Orang Muda lewat Facebook kita YPPIB Sumbaksel STT dan YouTube kita YPPIB STT. Dan jangan lupa cek konten-konten kita. Ada weekly statement Boom, ada flyer kita yang selalu mengingatkan teman-teman semua, bahkan ada Ask Boom. konten-konten lainnya Boom Ask semuanya Ya, Boom ada Ask. di akun Instagram kita di @f1cboom_. Nanti kita kasih akunnya. Ada di sini. Dan semua konten Boom atau setiap video Boom akan hadir tiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. So stay tune dan tetap bersama-sama dengan kami di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you guys. Shalom. Shalom.